Literasi TV, jumpa lagi bersama saya Niko, dan kali ini saya sedang berada di sebuah tempat keramat atau ya bisa dikatakan situs keramat Balongtuk atau situs Pangeran Mancur Jaya yang berlokasi di kawasan Kabupaten Cirebon, dan kawasan ini dikenal oleh masyarakat kawasan Sideng ya, dan di sini lebih dikenal lagi adanya kayu perbatang. Oke, tapi kali ini kita nggak membahas masalah sejarah tentang kayu perbatang tersebut. Tetapi saat ini saya sedang berdampingan dengan seorang tokoh, termasuk tokoh masyarakat, dan dia yang berkecimpung di tentang budaya dan seni dan segala macam, yaitu Pak Papi Tanto ya, dan lebih dikenalnya Papi Tanto. Dan beliau saat ini baru menghadiri acara silaturahmi berbuka puasa bersama ya. Jadi banyak yang ditampilkan, dan nanti ada tayangannya akan kita munculkan, yaitu seni macapat itu. Nah ini, dan kali ini pun luar biasa, ada tokoh-tokoh para sejarawan juga yang hadir di sini ya. Jadi tidak hanya sebatas orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang notabene memang punya jadi belakang seperti ya ahli sejarah ini dan itu. Nah, tapi saya nih penasaran dengan Pak Tanto, kenapa sih Pi kok lebih cenderung ke macapatnya tuh ini banget, sedangkan banyak yang lain-lain yang berkecimpung di budaya dan seni kayaknya ke macapat tuh gimana, tapi hanya Papi aja. Gimana Pi ceritanya Pi? Begini, macapat adalah ketinggalan pendahulu kita, yaitu Sunan Gunung Jati dan macapat ini tuh menceritakan tentang sejarah. Makanya yang sekarang macapat itu udah futur ya, udah futur. Padahal semua seni budaya itu dari sejarah itu sendiri. Nah, tergerak ya kan bahwa ahli-ahli macapat itu sekarang udah mulai tidak ada generasi. Contoh yang di daerah yang daerah Paso lama tuh ya udah meninggal, dan terus sudah istilahnya tuh prihatin gitu. Makanya Papi tergerak ya untuk melestarikan sejarah dan budaya yang sampai estafetkan kepada generasi muda, terutama anak cucu Papi yang alhamdulillah Papi ingin mencetak ahli-ahli macapat bukan 1 2 tapi puluhan yang dari generasi muda itu sampai usia tua mungkin bisa dikembangkan. Jadi bisa terlestari. Nah, itu. Lalu di samping itu juga karena macapat itu biasanya dibacakan ya kan dengan orang 4 bergantian, karena itu sejarah panjang. Nah selama ini polanya itu demikian. Jadi untuk zaman now anak-anak sekarang kayaknya kurang menarik. Makanya Papi dikemas sekarang macapat itu dengan dipadus, paduan suara. Dan nadanya yang mendekati yang sekarang bisa diterima. Sebab dengan nada-nada yang sudah lama itu ya, contoh umpamanya dalam senggakan gitu ya, kan hari ini udah
bagi anak-anak sekarang tuh udah istilahnya udah nggak nyambung. Udah nggak nyambung dan Iya. tahu-tahu lah. Umpamanya wali gitu. Nah, maka sekarang di samping kita membuka sejarah melalui Macapat itu, maka dimasuki unsur-unsur karena Macapat ada sejarah wali yang penyebaran Islam, diselingi dengan sholawat, syahadat, dan lain-lainnya di antara penggalan-penggalan itu. Di samping itu, anak-anak juga mulai sekarang tapi memberi peralatan gamelan. Dan sekarang kan nada itu tuh istilahnya pelo gitu sudah tidak dianukan, tidak diminatin. Makanya tapi di perangkat itu dan melatih dan mengundang ahli-ahlinya. Jadi di rumah itu juga di samping dia anak-anak binaan itu juga Macapat, ini Macapat juga seni gamelan ya, termasuk juga seni di situ Papi adakan juga pencak silat. Pencak silat juga ada? Ya, ada. Ada. Waduh, kan kalau yang mohon maaf, yang saya tahu tentang Macapat mungkin berisi tentang pesan-pesan khusus ya, yang isinya mungkin ya pesan-pesan kehidupan masyarakat gitu tuh kan. Nah, ini sekarang dikaitkan dengan silat atau gimana tuh? Jelas semua itu, karena semua yang ada seni apapun silat itu dari Macapat itu sendiri. Contohnya ya, bagaimana waktu Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari. Nah itu sampai ada sandiwara dan itu adalah seni silat yang dilakukan. Waktu mencari jodoh siapa yang bisa ngalahkan? Iya. Nah itu silat yang ada. Jadi namanya Macapat itu tuh mencakup semua ya, seni, budaya, sejarah. Makanya tapi mengundang ahlinya yaitu Pak Astaja Mustaqim. Pak Mustaqim ya itu beliau ya kan diundang sama kami karena termasuk bahasa Jawa. Anak-anak sekarang seolah udah semacam alergi lah. Betul. Nah makanya kami undang beliau sebagai ya sebulan 2 kali sinau bahasa lan sinau bahasa lan sastra ya. Oke. Nah itu. Okay. Nah makanya di keluarga kami ini wajib di rumah itu berbicara Jawa. Nah ini yang bikin saya tertarik karena saya dengar informasi kalau Papi ini di keluarga itu sebulan sekali atau berapa? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali mengadakan acara bebasan Cirebon. Jadi untuk satu keluarga itu wajib berbahasa Cirebon. Kalau tidak pakai bahasa Cirebon, jangan harap dapat uang jajan. Iya betul. Jadi kalau WA atau apa tidak bahasa itu tidak dapat uang sangu. Nah ini sangat menarik sekali ya. Dan di mana saat ini setelah Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi ini kan untuk di bidang pendidikan ini kan melarang study tour yang kaitannya akhirnya bukan betul-betul ilmu mendapatkan ilmu pelajaran, yang ada piknik gitu kan. Sedangkan kota Cirebon aja nih, waduh masya Allah, setiap jengkalnya itu sejarah. Kemana tempat pun sejarah ya. Betul. Seperti jalan Karanggetas udah sejarah. Di mana-mana sejarah. Jadi kalau kita ingin menggali sejarah, kita ingin menggali tentang belajarnya untuk para generasi muda sekarang gitu, kayaknya Cirebon gak kurang-kurang sejarah ya. Sama halnya seperti seni Macapat. Karena saya yakin masih banyak anak-anak sekolah yang nggak tahu apa itu seni Macapat. Jadi dengan adanya tokoh seperti Pak Pitnanto ini kan bisa sebagai pembuka awal kembali untuk di era sekarang di tahun 2025 ini sejarah terus digali kembali, terutama seperti Macapat, dan nanti akhirnya akan beruntun kepada sejarah-sejarah lainnya yang akhirnya anak-anak muda untuk pelajar ya terutama ya. Jadi tidak pernah ketinggalan informasi tentang sejarah, setidak-tidaknya mengetahui kan gitu kan. Betul, itu sejarah waktu Istana Patungwati sampai batas-batas itu ada di Macapat. Di Macapat bahwa bagaimana kota keliling itu dari mulai ini itu di Macapat dijelaskan. Jadi semua sumber dari sana ya. Makanya kembali jas merah. Jas merah. Jas merah itu. Ingat itu jas merah ya.
jangan pernah lupakan Betul. sejarah. Oke, sampai di sini aja bareng saya Niko dan juga Papi Tanto, dan kita akan tunggu lagi berita-berita berikutnya di Literasi TV.